moderator yang akan menemani kalian belajar tentang FIS maupun SIK. FIS itu apa sih? FIS itu adalah Financial Information System yang biasa kita kenal sebagai Sistem Informasi Keuangan. Di sini kita akan belajar secara dalam apa itu FIS. Nah, kali ini aku tidak sendirian. Aku akan ditemani oleh teman-teman aku yang di sini ada Kak Sevi, Kak Dira, Kak Umi, dan juga Kak Dimas. Perkembangan teknologi di era digital telah membawa perubahan besar sekali dalam cara organisasi maupun perusahaan dalam mengelola informasi. Data yang sebelumnya itu dianggap sebagai catatan administratif, kini menjadi aset strategis yang sangat penting. Dalam kondisi ini, organisasi dituntut untuk mampu mengelola informasi secara cepat, akurat, dan real time. Tanpa sistem yang baik, organisasi maupun perusahaan akan kesulitan dalam mengambil keputusan dan menjaga konsistensi operasional. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi manajemen sebagai dasar pengelolaan informasi dan salah satu bagian terpentingnya. Bagiannya adalah sistem informasi keuangan yang berperan dalam mengelola data keuangan secara terstruktur. Nah, kita akan mulai dari pengertian FIS terlebih dahulu. Sistem informasi keuangan adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan organisasi secara menyeluruh. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi, tetapi juga membantu dalam menganalisis keuangan dan pengambilan sebuah keputusan. Menurut para ahli, sistem ini harus mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu agar dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi. Nah, kemudian sistem informasi keuangan itu terdiri dari 3 komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu ada input, proses, dan juga output. Subsistem input berfungsi mengumpulkan data transaksi keuangan seperti pemasukan dan pengeluaran. Dalam subsistem input terdapat beberapa komponen utama, yaitu SIA, Sistem Informasi Akuntansi, Audit Internal, dan Intelijen Keuangan. Subsistem proses merupakan tahap pengolahan data mulai dari verifikasi, pengelompokan, hingga analisis. Sedangkan subsistem output menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi keuangan memiliki berbagai fungsi dan manfaat penting loh teman-teman. Yang pertama, menghasilkan laporan keuangan yang akurat melalui pengolahan data yang terkomputerisasi. Nah, yang kedua, mendukung pengambilan keputusan berbasis data karena menyediakan informasi yang relevan dan terstruktur. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses pencatatan. Selain itu, juga sistem ini juga membantu meningkatkan pengendalian internal serta mengurangi risiko kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan manual. Nah, selanjutnya ada cara kerja. Cara kerja sistem informasi keuangan mengikuti alur input, proses, dan output. Yang pertama, data transaksi seperti pemasukan dan pengeluaran dimasukkan ke dalam sistem melalui antarmuka yang telah distandarisasi. Dan yang kedua, data tersebut diproses melalui tahapan pengelompokan, verifikasi, dan analisis, sehingga menjadi informasi yang bermakna. Selanjutnya, sistem akan menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas secara otomatis dan real time. Dan tahapan terakhir adalah analisis, di mana informasi tersebut digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kondisi keuangan, mengidentifikasi risiko, dan menentukan strategi. Selanjutnya ada contoh implementasi. Salah satu contoh implementasi sistem informasi keuangan dapat dilihat pada UMKM yang sebelumnya menggunakan pencatatan manual. Setelah beralih ke sistem digital, pencatatan menjadi lebih rapi dan terstruktur, serta data yang dihasilkan tentunya lebih akurat. Laporan keuangan juga dapat diakses secara real time, sehingga pemilik usaha dapat memantau kondisi keuangan kapan saja. Hal ini tentunya membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, terutama dalam mengelola arus kas dan perencanaan usaha.
Selanjutnya ada kelebihan. Sistem informasi keuangan memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah mampu menyajikan data secara real time, meningkatkan akurasi, mengurangi humor error, mempercepat proses kerja sehingga lebih efisien, serta mendukung keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya ada kekurangan, yaitu sistem ini juga memiliki kekurangan seperti membutuhkan biaya awal yang cukup besar, memerlukan pelatihan bagi pengguna, bergantung pada teknologi, serta memiliki risiko terkait keamanan data. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi keuangan merupakan bagian penting dalam organisasi modern. Sistem ini mampu mengelola data keuangan menjadi informasi yang akurat dan relevan, serta pendukung proses pengembalian keputusan. Dengan penerapan yang tepat, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, dan memperkuat pengendalian internal.